Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tampak cerah, tampak sehat. Apa kabar hatinya? Alhamdulillah, semoga juga cerah, bahagia, penuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan segala amanah kehidupan kita di dunia. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada manusia terbaik yang telah Allah turunkan sebagai suri tauladan, pemimpin kita di dunia dan akhirat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah Al-Hijrah, alhamdulillah kok nama majelis taklimnya kebetulan sama banget dengan tema yang sering saya bawakan, yaitu tentang hijrah dan dakwah, ibu-ibu sekalian. Karena tadi ibunda juga sudah memperkenalkan latar belakang saya sebelum terjun di dunia dakwah. Ini bisa dikatakan memang seorang petualang kehidupan. Astagfirullah. Karena memang tidak dipungkiri saat ini kita hidup di tengah-tengah gozul fikr, ibu-ibu sekalian. Gozul fikr adalah perang pemikiran, di mana kalau kita tidak berhati-hati menjalani kehidupan ini dengan ilmu, dengan iman, kita ataupun anak cucu kita akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Maka tema hari ini hijrah dan dakwah. Sebetulnya dua hal tersebut adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ibu-ibu sekalian, yang juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi keimanan seorang mukmin itu adalah berhijrah dan berdakwah. Hijrah adalah bermakna perubahan. Kalau kita tarik sejarah pada masa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan perintah untuk berhijrah setelah 13 tahun mendakwahkan Islam di Mekah. Kemudian masih belum bisa diterima karena perintah Allah ini semakin komplit, semakin menyeluruh. Bukan hanya mengajak manusia masuk ke dalam Islam, karena kalau cuma masuk Islam doang, Bu, semua juga bisa, alias Islam KTP. Tetapi Allah yang maha sempurna menurunkan Islam sebagai jalan kehidupan. Jalan kehidupan ini memiliki rambu-rambu yang komplit. Kita ke toilet saja, Bu, ada caranya. Kita menjalin hubungan dengan calon pasangan kita saja ada caranya. Bekerja saja ada caranya. Maka Islam bukan sekedar agama yang mengatur ibadah mahdoh atau ibadah ritual, tetapi juga seluruh aspek kehidupan.
Maka Allah memerintahkan baginda Rasulullah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau kemudian berhijrah ke Madinah untuk menerapkan Islam yang lebih luas lagi. Saya lahir dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat Islam pasti ibu juga sudah rasakan. Makanya namanya Anissa, Bu. Orang tua saya berharap saya menjadi hamba Allah perempuan. Apa daya, Gozul Fikr menyerang hampir seluruh kaum muslimin muslimah. Apa itu perang pemikiran? Di antaranya yang paling mudah untuk kita deteksi adalah 5F. Faith, fashion, food, fun, film. Faith, keyakinan kita dirusak. Saya dulu, Bu, masuk ke dunia karir, berjumpa dengan banyak sekali orang dengan ideologi yang berbagai macam. Apa itu ideologi? Ide mendasar yang menggerakkan dia menjalani kehidupan. Maka kalau ada orang berideologi, mohon maaf, sosialis misalkan, walaupun di KTP-nya muslim, apa yang dia katakan? Semoga semesta mendukung. Udah, nggak usah sholat, kerja. Yang penting kamu tuh dapat duit biar dapat lemburan. Padahal sholat monggo 5 menit, Bu. Banyak sekali saya menjumpai orang-orang seperti itu. Inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita akan berhijrah, mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Hijrahnya bukan sekedar hijrah tempat, hijrah fisik, tetapi juga hijrah pemahaman, Bu, hijrah gaya hidup. Karena kalau hanya sholat, puasa, zakat tidak akan menyelesaikan persoalan kehidupan kita, dan saya mengalami. Maka kalau tadi ada faith, keyakinan kita tuh dirusak, Bu. Kalau mau kaya itu kerja. Padahal setelah bekerja siang malam lembur sampai dibela-belain stroke, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, lelah bekerja sampai ada yang lupa sholat, bekerja ngumpulin duit, males banget umroh haji, lupa akan tujuan kehidupan, ternyata ujung-ujungnya, Bu, lelah. Maka mengejar dunia itu saya rasakan seperti makan kuaci. Kuaci itu kita makan terus nggak kenyang-kenyang, pegel, iya makan terus, aduh kok malah pengen lagi ya, makin asin makin pengen. Maka ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah mengingatkan kita bahwa manusia itu memiliki sifat yang tidak akan pernah puas. Setelah dia mendapatkan satu gunung emas, dia akan menginginkan yang kedua, yang ketiga, sampai tanah liat itu yang akan mengenyangkan perutnya. Setelah beberapa lama saya aktif di dunia keartisan lokal, ya, Bu. Walaupun sempat ke Jakarta juga, tapi nggak sampai yang gimana gitu ya. Itu saja sudah saya banyak menjumpai hal-hal yang mengerikan. Angka HIV/AIDS meningkat tajam. Banyak kawan-kawan bergelimpangan, tewas, wafat karena HIV/AIDS. Dari mana HIV/AIDS? Dari penyimpangan yang terjadi sekarang ini dan sering sekali dinormalisasi. Jadi kadang-kadang kita malah lucu ya, Bu, ya, kalau punya teman-teman ya kita malah terpingkal-pingkal nonton di TV. Kita tertawa terbahak-bahak, padahal kaum Nabi Lut Allah musnahkan akibat perilaku durhaka kepada Allah, yaitu menyuburkan penyimpangan tersebut. Ini sudah masuk kepada gaya hidup, Bu. Tadi faith, keyakinan kita dirusak. Nggak apa-apa, itu kan dari sononya.
Enggak juga Bu, ternyata setelah digali itu pasti ada salah asuh. Ada juga sedikit mungkin bagian gangguan jin ya. Tetapi gangguan jin ini bukan masalah yang utama, karena manusia diberikan oleh Allah akal, pikiran untuk dia bisa memimpin dirinya berdasarkan keimanan. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak punya iman, akan mudah terganggu. Maka faith, keyakinan, fashion, gaya hidup, apalagi kita muslimah Bu, gaya berpakaian ini ya. Maka kalau bekerja di dunia keartisan itu ada prinsip berpakaian. Semakin meleketet, semakin belewek-belewek, penontonnya semakin banyak. Ya kan Bu, makanya kalau menjadi penyiar berita, selamat sore pemirsa, fit body. Pokoknya kelambine sakabeh kudu ana bangkeane. Nek ora bangke iki. Maka pada saat berhijrah Bu, saya belajar, ya Allah, ternyata berpakaian saja Engkau atur ya Allah, agar kita itu solihah, terjaga, nanti dapat jodohnya juga yang solih. Apa ngendikannya Allah Bu di dalam Al-Quran mengenai fashion? Wahai Muhammad, di surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31, katakanlah wahai Muhammad kepada istrimu, anakmu, kaum perempuan untuk menjulurkan jalabibihinna, pakaian. Jangan yang leketet, tetapi yang longgar, menjulur ke bawah, agar mereka terjaga menjadi perempuan yang solihah. Pantas saja ya Bu, di kantor angka perselingkuhan meningkat. Lah suami-suami kita ke kantor disuguhi sama yang wes meleketet, blewek-blewek, putih, wangi. Sedangkan kita pakai daster, suet-suet, mampu berapa? Mantap. Bahkan viral di Instagram kemarin saya lihat ada lembaga detektif swasta yang sering mendapatkan klien ibu-ibu rumah tangga dari kalangan menengah ke atas, menyelidiki suaminya itu hampir para pejabat di sebuah kantor tersebut punya wanita idaman lain. Dan mereka saling mendukung satu sama lain. Wes nganggo apartemen kue nih Kalibata. Wes nganggo mobil kue, nganggo supirku ke puncak. Ternyata itu dilakukan sebagai bagian dari politik kantor Bu. Mengerikan. Bukannya saling mengingatkan, tetapi justru saling mendukung. Lalu kue sih Bu, cari yang halal, poligami. Oh nggak bisa meja. Ini tema lanjutan ya Bu, tema kapan-kapan. Ini seputar fashion dulu, ini fashion. Ya, maka kalau kita ingin berhijrah itu perhatikan bahwa ada gaya hidup yang harus kita rubah Bu, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Kalau memang kita betul-betul berhijrahnya karena Allah. Maka ada faith, ada fashion, ada food, makanan, hati-hati Bu. Sekarang kalau kita ke mall, kita beli dessert, ada ramnya, rum ya. Rum itu turunan dari alkohol, hati-hati. Itu haram, nggak boleh. Kalau cuman perasa aja Mbak Ica gimana? Kalau saya lebih baik menghindari apa yang saya merasa ragu-ragu di dalamnya. Ya, sekarang cari yang halal-halal saja. Kemudian ada faith, fashion, food, fun, kesenangan. Kesenangan ini bermacam-macam Bu. Film itu juga nanti ada film ya. Kesenangan ini konser ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang kemarin nonton Blackpink. Enggak ya, Nyong Sewu Bu. Itu kita santai kadang ya, melihat anak kita ngefans sama Lisa Blackpink. Itu kesenangan. Tetapi kesenangan yang terus-menerus dikonsumsi, pertama
bisa jadi anak-anak kita itu meniru gaya hidupnya. Yang kedua, kalau saya mempelajari musik itu mubah, boleh, tetapi harus kita perhatikan bagaimana liriknya, apakah membawa kemaksiatan, apakah mengandung pesan-pesan yang buruk. Kalau anak-anak zaman sekarang itu sukanya Blackpink, Taylor Swift, apalagi banyak lah ya, Beyonce, Ed Sheeran, macam-macam. Itu kalau kita buka liriknya, Bu, seringkali lirik-liriknya ini membawa pada kemaksiatan. Nah, ini bisa jatuh haram. Maka pada saat kita mengkonsumsi kesenangan, mungkin musik, bisa jadi jalan-jalan, apalagi kesenangan, kumpul-kumpul, ini harus kita gali. Kumpul-kumpul kalau di situ ikhtilat, reuni SMA, akhirnya teklek kecemplung kaleng. Itulah awal juga perselingkuhan, karena apa? Kumpul-kumpulnya atas nama silaturahmi, senang, tetapi dia ikhtilat. Ikhtilat itu apa, Bu? Campur baur laki-laki perempuan, akhirnya kedip-kedip. Nah, ini kan berbahaya, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi gitu ya, Bu. Wah, ternyata hijrah itu berat ya, berat Ibu. Makanya hadiahnya surga. Maka kesenangan ini juga harus kita kritisi, kesenangan yang seperti apa? Apakah diperbolehkan oleh agama ataukah ini samar-samar? Kemudian yang terakhir, film. Film ini juga harus kita kritisi, jangan sampai membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk diri kita dan keluarga. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita berhijrah, kita ingin berubah, lebih mendekat kepada Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini mengandung 4 poin. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan ini salah. Saya kalau lihat foto-foto saya yang lama, Bu, saat saya belum menutup aurat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini gara-gara apa? Oh, gara-gara ilmu kurang. Orang tua juga kurang ilmu, ya. Nanti di atasnya orang tua lagi, wah, itu sudah masuk di dalam sistem juga pendidikan kita, ya kan? Karena kita ini cari sendiri, ibarat kata kita hidup di hutan belantara ya, Bu ya. Iya, kalau kita punya duit bisa memasukkan anak-anak kita ke SDIT. Lah kalau enggak, artinya kita yang harus haus dengan ilmu, memburu ilmu-ilmu seperti ini yang bisa kita jadikan landasan untuk kita mendidik anak-anak kita. Karena kalau diurut-urut, kenapa sih kok kita tidak kenal sama agama kita sendiri gitu, Bu? Saya ingat dulu waktu SD itu kok kelas 5, kelas 6 padahal sudah haid ya, Bu. Kok nggak ada bu guru agama, guru-guru PAI yang mengingatkan saya bahwa menutup aurat itu wajib, padahal saya sudah haid, gitu kan? Wah, ini bisa dituntut di akhirat kelak. Kenapa kok nggak memberitahu kan, gitu ya? Nah, maka kita harus tahu bahwa itu salah, maka harus ada ilmunya, Bu. Harus ada ilmunya. Dan ilmu ini jangan menunggu kerentak ya. Kadang-kadang kenapa kok belum hijrah, belum ada gerakan di dalam hati? Padahal ilmu itu wajib kita tuntut. Menuntut ilmu tidak salah ya, Bu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Maka dari situlah kita tahu bahwa apa yang telah kita lakukan di masa lalu, apakah itu mencari nafkah yang tidak halal misalkan dengan cara-cara yang ternyata tidak diperbolehkan oleh agama, ini kita menyesal. Maka taubatan nasuha itu ciri-cirinya adalah menyesal, mengakui bahwa apa yang telah kita lakukan itu salah. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, menutup keburukan dengan kebaikan. Maka kalau dulu saya belum menutup aurat misalkan, Bu, nah sekarang saya berdakwah. Oh, saya diberikan oleh Allah
kemampuan untuk public speaking karena saya adalah seorang penyiar. Ilmu basic saya adalah menjadi seorang penyiar. Berarti besok Allah bertanya, mulut ini dibuat apa saja? Cuman untuk cari duit, nge-MC, nyanyi, siaran, atau untuk menyebarkan agama Allah, untuk menolong agama Allah. Nah maka ternyata Bu, kalau kita ingin berubah, mendekat kepada Allah, lebih baik lagi Allah itu jemput ternyata. Maka jangan pernah berputus asa pada rahmatnya Allah. Seburuk apapun masa lalu kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi kalau kita tulus memohon ampunan kepada Allah, meminta pertolongan Allah, makanya kalau banyak masalah Bu, ya memang jujur gitu ya Bu ya. Saya awal hijrah itu ya karena ada masalah. Itulah manusia Bu, ngeyel. Kalau enggak gitu ya sama Allah. Maka kan di surat Ar-Rum ayat 41-42 Allah berfirman, sesungguhnya ada kerusakan di darat, laut, udara, ada musibah di dalam hidupmu. Sesungguhnya Allah ingin memperingatkanmu. Sesungguhnya itu terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri, dan Allah ingin mengingatkanmu. Tersadar kita kalau ada masalah, oh ternyata kita hanya seorang hamba. Maka kalau kita ingin meraih pertolongan Allah Bu, di dalam surat Muhammad ya kan ayat 7, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka tutuplah keburukan tadi dengan kebaikan. Dan yang berikutnya adalah perbanyak istighfar dan sholat taubat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibu-ibu, siapa yang tidak ingin rahmatnya Allah, siapa yang gak ingin kasih sayang Allah Bu, apalagi pas kita ada masalah Bu, justru itu kasih sayang Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hanyalah seorang hamba yang lemah, hamba yang serba kurang, hamba yang terbatas. Maka disitulah kesadaran tauhid kita muncul Bu, bahwa kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tempat kita bergantung, yang Maha menolong. Jadi ternyata bukan karir saya, bukan bos saya, bukan kemampuan saya Bu, pada saat saya ada masalah itu, tetapi saya kembali kepada Allah, mempelajari Islam dari awal. Berasa jadi mu'alaf saya Bu, padahal saya sudah Muslim dari lahir, namanya Anissa, hamba Allah perempuan. Tapi karena gaya hidup teman-teman, ya tadi 5S itu mempengaruhi, sempat saya jauh dari gaya hidup Islam. Kemudian kembali lagi Allah kasih kesempatan, mumpung masih hidup Bu.
Maka kalau ketemu ibu-ibu begini tuh saya udah berambangi, udah inget lagi. Ya, ingat lagi di awal dulu gitu. Kadang-kadang ada mau futur gitu ya. Futur tuh ya naik turunnya iman yang membuat kita kadang-kadang lemah, kadang-kadang kita ya udahlah gak usah hijrah banget deh gitu. Tapi ya Allah sudah sejauh ini Bu. Maka sisa hidup yang Allah berikan ini adalah kesempatan bagi kita karena dunia ini sementara, betul-betul sementara. Tempo hari ada seorang kawan, dia jurnalis, umurnya baru 40, sehat Bu. Tiba-tiba wafat, padahal dia sehat ya, suka gym. Teman saya penyiar di Jakarta, penyiar di salah satu televisi swasta nasional. Nah maka bagaimana agar hijrah kita kuat Bu? Mempelajari agama ini hukumnya wajib. Apa dulu Bu? Akidah, syariat, dakwah. 3 poin besar ini yang sampai sekarang saya terus kaji ilmunya. Akidah adalah pondasi. Seperti kita membangun rumah harus ada pondasinya biar kuat. Keyakinan tentang adanya Allah. Ini bisa dipelajari. Kemudian syariat, peraturan hidupnya. Nah ini juga harus dipelajari karena Allah Maha Pengatur ya, bukan sekedar mengatur nasib kita bagaimana begini dan begitu ya, ini qada dan qadar ya di dalam akidah. Tetapi betul-betul memang Allah memberikan aturan. Tadi ada aturan berpakaian, aturan dalam mendidik anak, aturan dalam bekerja, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Karena ini juga mempengaruhi Bu. Kalau kita mencari nafkah dari harta yang haram sulit. Pikiran dan hati kita ini menerima kebenaran. Ngeyel gitu ya. Dulu saya ingat ustazah saya tuh bilang sama saya, Mbak Ica, kalau menutup aurat itu ya nggak bisa dong pakai celana jeans ketat begitu. Terus saya jawab, ih ustazah ini kan tetap ditutup, ini kan celana jeans ustazah. Iya Mbak Ica, tapi itu kok celana jeansnya ketat banget, kan seperti ganti kulit aja toh. Iya enggak dong ustazah, ini tetap celana jeans ya nutup, ini ditutup. Ngeyel gitu Bu saya. Terus saya baca hadis, ternyata baginda Rasul itu ya bersabda, sesungguhnya ada segolongan wanita yang tidak akan mencium bau syurga, padahal syurga itu jaraknya sekian dan sekian. Mereka lah wanita yang suka berlenggak-lenggok, berpakaian tetapi telanjang. Astagfirullah. Oh, jadi ini maksudnya berpakaian tapi telanjang, tapi kan nggak telanjang, ngeyel gitu Bu. Ya astagfirullah. Ya ini kalau mau dibuka bagaimana Allah menampar saya itu ya berkali-kali sampai di titik 0 rasanya seperti hidup segan mati tak mau, maka bertaubat, sujud terasa nikmat Bu. Pada saat ya Allah aku mohon ampun ya Allah, ternyata aku salah selama ini. Ya Allah ternyata agamamu adalah jalan kebenaran yang akan menyelamatkanku. Maka pada saat kita Bu secara tulus itu berubah perlahan-lahan ya. Ini adalah pilihan, apakah kita mau diam saja meratapi masalah yang Allah berikan, ataukah kita berpikir bangkit dari keterpurukan kita, seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal berat, setengah mati beratnya Bu, diejek orang, difitnah. Mbak Ica melu aliran sesat Bu. Delok wae ra duwe-duwe dek saiki kuwi nek klambine koyo ngono kuwi. Kuwi Mbak Ica wis ora ayu meneh, elek, kruduk-kruduk koyo ibu-ibu. Itu mendorong mobilku seperti di jalanan terjal. Tapi kalau kita berhenti, nanti mobilnya turun lagi, kita ketibanan. Maka walaupun pelan tapi dorong mobil kita itu, niat kita berhijrah di jalan Allah sampai Allah nanti katakan waktunya pulang.
La ilaha illallah. Itu kan cita-cita kita ya Bu ya. Meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nanti kita gak akan capek lagi kalau kita sudah masuk syurganya Allah. Bersama para wanita-wanita terbaik penghulu syurga Bu, sudah tidak ada lagi kelelahan. Tidak ada lagi rasa capek nanti. Tapi selama kita masih hidup di dunia, kita harus dorong mobil kita. Walaupun pelan-pelan, tapi kita harus dorong niat hijrah kita ini Bu. Dan janganlah kita egois, mau baik sendiri Bu. Tapi kita harus mengajak muslimah yang lain. Kalau ibu punya sahabat, ibu punya tetangga, ibu punya saudara sedang ada masalah, rangkul Bu. Jangan sampai mereka terjun dari lantai 11. Naudzubillah min dzalik. Banyak juga ya Bu ya, generasi strawberry yang lemah. Ya kan Bu, lemah. Ya. Matur nuwun Ibu. Semoga air mata kita ini melembutkan hati kita ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita rangkul Bu, kita rangkul saudara muslimah kita dalam dakwah. Maka judulnya hijrah dan dakwah. Hijrah ini adalah proses yang masih kita perjuangkan. Seperti tadi mendorong mobil sambil kita awe-awe teman-teman kita. Kita suburkan sumber tolabul ilmi seperti ini Bu, gratis. Dan ini menjadi modal kita, mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita Bu. Karena zaman sudah semakin sulit dalam berbagai aspek. Sulit mencari kebenaran, sulit ekonomi karena kita berada di dalam situasi ekonomi kapitalis. Sekarang yang lagi hot Bu, saudara-saudari kita yang ada di Rempang Riau. Sampai-sampai Bu, kalau kita belajar betul-betul bagaimana hijrahnya baginda Rasulullah sampai dengan beliau menegakkan Islam. Di situ bagaimana beliau menerapkan ada yang namanya ekonomi Islam, ada yang namanya sistem pergaulan dalam Islam. Sampai kita belajar sejarah Bu yang paling luar biasa di masa kepemimpinan Khalifah siapa ya namanya Bu. Itu kok sejahtera banget gitu Bu. Boro-boro mau rebutan lahan. Ini udah gak ada lagi yang bisa dibagiin di dom-dom ke zakat Bu, saking sudah sejahteranya. Maka ini kan bukti bahwa di surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yaksibun." Seandainya saja negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, akan aku berikan barokah dari langit dan bumi. Jadi berkahnya itu dari langit dan bumi sampai keceh-keceh, sampai nggak tahu lagi mau ngedom zakat itu kemana. Itu turunannya Umar bin Khattab itu namanya ya di tahun ratusan lah ya Bu, ya kira-kira masih ya 800 tahun yang lalu lah itu. Tapi pernah terjadi seperti itu. Nah ini sedang kita nanti-nantikan kembali masa-masa itu. Tapi tergantung kita. Ya kan Bu, tergantung kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, tidaklah Allah akan merubah nasib suatu kaum melainkan dari diri mereka harus merubah. Maka dorong mobil kita. Mungkin ibarat kata mobil ini kita punya kesusahannya masing-masing ya Bu ya. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, anak, suami, ekonomi. Tapi tugas kita terus mendorong mobil itu sampai selesai. Allah katakan waktunya pulang dan kita telah menemukan ada amal-amal jariah yang kita tanam dari dakwah yang kita sampaikan.
Dakwah bukan hanya posisinya di depan begini Bu ngomong, ini justru ujian. Kalau nggak ikhlas Allah duka, marah. Tetapi dakwah itu dari akhlak kita bisa. Dari kita mengajak sahabat kawan kita sedang ada masalah, saatnya ke pengajian say. Ayo say, kapan lagi kita berubah? Ayo bestiku, ayo kita ke masjid syuhada, habis ini kita makan mie ayam. Ya kan? Gitu Bu. Iya, kadang-kadang kalau meraih kawan yang belum suka ke pengajian, kalau ke pengajian panas. Ini bukan menyindir ya Bu, karena saya pun mengalami awal-awal gak pernah ke pengajian ya kan, hobinya ke amplas, nongki-nongki cantik gitu, tapi kalau ke pengajian rasanya berat gitu Bu. Diajakin mie ayam, itu nanti mie ayam ibu neraktir 10.000, tapi di sisi Allah berlipat ganda. Karena apa kata baginda Nabi? Barang siapa menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala kebaikan yang melakukan. Terus ada lagi Bu, barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka pahalanya seperti unta-unta merah. Unta-unta merah ini seperti Rubicon Bu ya, BMW, Mercedes, Porsche. Nunggu kapan awak edele entok Rubicon? Wah, Rubicon di sisi Allah aja itu jelas. Maka jangan sepelekan pahala dakwah Bu, dan jangan memusuhi dakwah. Kita lihat nasib-nasib orang-orang yang memusuhi dakwah. Fir'aun, Allah turunkan Nabi Musa, malah harap dipateni Nabi Musa, dikejar-kejar, akhirnya tenggelam. Raja siapa itu yang meninggal karena nyamuk? Nah, Raja Namrud, naudzubillah min dzalik, memusuhi dakwah, Allah kirimkan nyamuk, pusing, akhirnya dia mukul-mukulin kepala sendiri, gila sendiri. Naudzubillah. Maka hijrah dan dakwah ibu-ibu sekalian adalah konsekuensi keimanan. Mari kita perjuangkan, kita dorong meskipun sulitnya setengah mati, tapi selagi masih kita hidup, nyawa di kandung badan, ini adalah jalan perjuangan kita untuk meraih pertolongan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa menginginkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, maka dia harus menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini kita harus terus-menerus merubah diri kita setiap hari menjadi lebih baik. Boleh dari hal kecil, tetapi kalau kita mau ngebut, ya itu akan lebih tentu saja lebih baik ya, karena kita sedang berkejar-kejaran dengan maut. Kekajiannya sesok-sesok wae, hijrahnya sesok-sesok wae, nganggo kudungnya sesok-sesok wae, padahal ternyata besok itu wafat kita. Nah, mau dakwah, aduh sungkan, aduh nggak enak, ternyata amal jariah kita justru dari situ, ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti selebihnya kita bisa tanya jawab ya Ibu, agar bisa leluasa kita berdiskusi. Semoga ibu-ibu ridho dan berkenan. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, dan saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim atas fakirnya saya. Usikum wa nafsi bidaqullah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.